Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titik Marjuni, nomor induk mahasiswa 23811300171, kelas B5, mata kuliah praktek Qiraah. Di sini saya akan menyampaikan materi singkat tentang gharib dan muskilat di dalam Al-Quran. Kata ghoroib berasal dari bahasa Arab, berbentuk jamak dari kata ghoribah yang berarti asing, tersembunyi, samar, dan sulit. Sedangkan menurut istilah ulama qurra, gharib adalah sesuatu yang perlu penjelasan khusus dikarenakan samarnya pembahasan atau karena peliknya permasalahan baik dari segi huruf, lafaz, arti maupun pemahaman yang terdapat di dalam Al-Quran. Jika dihubungkan dengan Al-Quran, maka yang dimaksud dengan ghoroib Al-Quran adalah ayat-ayat Al-Quran yang susah dipahami sehingga tidak dapat dimengerti maknanya, seperti lafaz Abba dalam Quran surat Abasa ayat 31. Wa fakihatan wa abba. Selanjutnya, macam-macam bacaan gharib di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak dijumpai bacaan-bacaan yang tergolong pada gharib. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bacaan saktah. Saktah adalah berhenti sejenak sekitar satu alif tanpa bernafas dengan niat melanjutkan bacaan. Di dalam Al-Quran ada 4 bacaan saktah, yaitu yang pertama surat Al-Kahfi ayat 1-2, yaitu bacaannya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira. Selanjutnya ada di dalam surat Yasin ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Kemudian surat Al-Qiyamah ayat 27. Wa qila man raq. Dan yang keempat surat Al-Mutaffifin ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Untuk bacaan gharib selanjutnya yaitu imalah. Imalah adalah memiringkan bunyi fathah pada kasroh dan dari huruf alif ke ya, kecenderungan fathah pada kasroh sehingga seolah-olah dibaca re. Imalah hanya terdapat satu lafaz di dalam Al-Quran, yakni surat Al-Hud ayat 41 juz 12. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Yang ketiga ada bacaan ismam. Ismam yaitu isyarah dhammah di tengah-tengah dengung ismam. Di dalam Al-Quran hanya terdapat satu kasus, yaitu di surat Yusuf ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Yang keempat ada bacaan badal. Badal adalah mengganti huruf hijaiyah satu dengan huruf hijaiyah lainnya di antara lafal-lafal
yang dibadal dalam Al-Quran menurut Imam Asyim riwayat Hafiz, yaitu badal hamzah, yaitu mengganti hamzah mati dengan ya. Sebagian besar imam qiraah sepakat mengganti hamzah kotok yang tidak menempel dengan lafaz sebelumnya dan jatuh sesudah hamzah wasrol dengan alif layyinah. Contoh pada Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Am lahum syirkun fis samawat ayatuni kitab. Yang kedua badal syad dengan sin, yaitu mengganti syad dengan sin. Sebagian imam qiraah termasuk Imam Asyim mengganti syad dengan sin pada lafaz ya ba'sutu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245 dan bastoh dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 69. Sebab-sebab digantinya huruf syad dengan sin pada kedua lafaz tersebut karena mengembalikan pada asal lafaznya, yaitu basato ya ba'sutu. Sedangkan pada lafaz bimusyaitir dalam Quran Al-Ghasyiyah ayat 22, huruf syad tetap dibaca syad karena sesuai dengan tulisan dalam mushaf Rasm Utsmani dan menyesuaikan sifat itbaq dan huruf sesudah naqdha yang mempunyai sifat isti'la. Adapun pada lafaz al-musyaitirun dalam Quran surat At-Tur ayat 37, huruf syad boleh tetap dibaca syad dan boleh dibaca sin karena pertama mengembalikan pada asal lafaznya, yaitu yastoro yusaitiru. Kedua, menyesuaikan sifat itbaq dengan huruf sudah naqdha yang mempunyai sifat isti'la. Ba diidghamkan ke mim, yaitu huruf ba sukun ketika bertemu mim diidghamkan ke huruf mim tersebut. Dalam ilmu tajwid, bacaan ini termasuk bacaan idgham mutaqaribain. Di dalam Al-Quran hanya terdapat satu kali, yaitu di surat Hud ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal wa nada Nuhu ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Selanjutnya naql. Naql adalah memindahkan harokat suatu huruf ke huruf sebelumnya, yaitu lam alif dibaca kasroh lamnya, sedangkan kata ismun hamzahnya tidak dibaca. Dalam qiraah Imam Asyim riwayat Hafiz ada satu bacaan naql, yaitu lafaz bi'sal ism dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Selanjutnya ada 3 model bacaan. Yang dimaksud dengan 3 model bacaan adalah 3 macam bacaan yang terjadi karena wasrol dan waqaf. Ketiga hukum bacaan tersebut adalah bila wasrol, roknya dibaca pendek keduanya. Yang kedua, bila waqaf, pada kalimat pertama, rok dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat. Yang ketiga, bila waqaf pada kalimat kedua, rok kalimat pertama dibaca qasr atau pendek dan rok kalimat kedua dibaca sukun. 3 buah model bacaan asing ini terdapat di dalam surat Al-Insan ayat 15-16. Bismillahirrahmanirrahim.
wa yudhafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Contoh yang kedua, bila waqaf pada kalimat pertama, ro dibaca panjang satu alif. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yudhafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Yang ketiga, bila waqaf pada kalimat kedua, ro kalimat pertama dibaca qasr dan ro kalimat kedua dibaca sukun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yudhafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Yang terakhir ada tashil. Tashil adalah hamzah pertama dibaca tahqiq atau jelas dan pendek. Sedangkan hamzah kedua dibaca tashil, yaitu meringankan bacaan antara hamzah dan alif. Dalam qiraat Imam Asim riwayat Imam Hafs, dalam Al-Quran hanya terdapat satu kali, yaitu di surah Fussilat ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun arabi. Alasan lafaz a'jamiyu dibaca tashil karena apabila ada dua hamzah qotok bertemu dan berurutan pada satu lafaz, bagi lisan orang Arab merasa berat melafadzkannya, sehingga lafaz tersebut bisa ditashilkan atau diringankan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya apabila ada kesalahan, semoga Allah bisa mengampuni kesalahan saya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.